ala rasulillah wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri wa aslih li dunya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan belajar kita ya. Kemarin kayaknya masih murajaah ya, Uma ya. Enam, Oke. katanya sih meroja pelan. Kalau ilmu nahu meroja pelan. Harf saja. Sampai huruf ya, insyaallah. Huruf jar. Harf Jadi harf huruf yang menjadikan isim setelah majrur. Berarti sekarang kita masuk ke fiil ya. Murojaahnya ya, silakan dibuka kitabnya masing-masing. Kita murojaah sebentar. Ya, fi'lun atau fi'lu kata kerja ya. Fi'il adalah kalimat yang menunjukkan suatu arti dan disertai dengan waktu ya. Jadi dia ada zamannya atau waktunya. Bisa sekarang, kemudian madhi atau kemarin, past tense, ada yang mendatang ya. Yang maksudnya. Nah, di sini contohnya ada kata kataba. Kataba termasuk fi'il madhi. Jadi artinya telah menulis. Kalau madhi berarti ada tambahan kata telah, ya telah menulis. Qara'a telah membaca. Nah, kemudian kalau untuk mudhari'nya menjadi yaktubu, sedang menulis. Yaktubu sedang menulis, yaqra'u sedang membaca. Kemudian di sini keterangannya fi'il dalam bahasa kita, bahasa Indonesia disebut kata kerja atau verb. Dalam bahasa Inggris yaitu setiap kalimat yang menunjukkan kata kerja. Yang kedua, fi'il pasti menunjukkan waktu terjadinya suatu perbuatan baik di masa lampau, sekarang atau akan datang ya. Kemudian tanda-tanda fi'il sama diawali lafaz qad ya, artinya sungguh. Qad qomatis shalah ya. Terus kemudian diawali huruf sin. Di sini sa. Artinya akan, seperti contohnya saya dhahabu. Saya rojiau, saya dhahabu artinya akan datang. Afan akan pergi. Saya rojiau akan kembali. Ya rojiau. Kemudian diawali huruf saufa. Artinya juga sama akan. Contohnya saufa ya, namun kelak kalian akan mengetahui. Kemudian yang keempat berakhiran dengan ta'nis sakinah, tak sukun yang menunjukkan jenis perempuan. Qalat, dia perempuan telah berkata. Ja'at, dia perempuan telah datang. Ini kalau huruf sin atau sa akan menunjukkan waktu yang dekat, ya menunjukkan waktu yang dekat. Saya dhahabu, dia akan pergi. Saya rojiu, dia akan kembali. Kemudian kalau untuk saufa artinya sama juga akan menunjukkan waktu yang masih lama atau jauh. Kemudian untuk mengetahui fiil bisa diperoleh melalui dua cara. Dilihat dari artinya yang menunjukkan kata kerja seperti kata bayak tubuh, qoro'aya qoro'u ya. Yang kedua melalui tanda-tanda yang sudah kita sebutkan tadi di atas ya, ada 4. Ada kode, saufa, sa. Ya, Ahsan. Contohnya di sini qad aflahal mu'minun. Ya di surat Al-Mu'minun ya kalau nggak salah itu.
Lafaz aflaha di sini adalah fiil karena didahului oleh huruf atau lafaz qad ya, didahului oleh lafaz qad. Qad aflaha. Aflaha adalah fi'il madhi. Terus Nah, kemudian yasla, kata yasla adalah fiil karena didahului oleh huruf sin ya. Itu jadi dua kata. Eh, bisa itu yang belum mengerti paham ya bahasa Arab dikira satu kata sayasla. Padahal di situ ada dua kata huruf sin dan kata atau kalimat yasla. Kemudian berikutnya ada lagi alimat. Ya, telah mengetahui adalah fiil karena berakhiran dengan taknis sakin atau tak mati ya, tak yang berharokat bukan harokat sukun. Nah, itu tadi adalah tentang fiil dan juga tanda-tandanya. Ya, sampai sini ada yang mau tanyakan? Saja ada nulis nggak? Nggak ada ya ada tadi. Belum ada Oh, nulis. oh baik. Nggak, takutnya saya aja yang error. Enggak, belum ada. Baik, baik. Ya, ada yang mau ditanyakan tentang ini fiil? Afwan Ustazah izin bertanya. Jadi kalau fiil itu didahului dengan kode atau sta ya Ustazah? Ya, salah satu tadinya tadi ada 4 ya, diawali dengan qad, kemudian diawali huruf sin, diawali saufa, dan Wah, juga berakhiran tak tanis. teknis. Ya. Hmm. Jadi Jadi kalau tak tanis ini juga perlu diperhatikan ya, karena kadang dia tak sukun. Jika bertemu dengan hamzah wasal setelahnya itu bisa berharokat kasroh. Contohnya Walladzina kafarun. Apa ya contohnya? Misalnya itu banyak ya dalam Al-Quran. Eh, oh, Rabbihat tijaratu. hmm, Kan juz 30 itu banyak ya. Kita cari di juz 30. Afwan Ustazah, ini yang depannya sa, kot, saufa itu fiil semua fiil atau Nah, ada fiil tertentu semua fiil. Ustazah? Oh, Bisa semua semua fiil. fiil. Madi yang sering itu madi sama mudhari ya. Mandi sama iya. Hmm. Oh ya, syukuran Ustazah. Nah, Nah, ini ya. Wassama idzatil buruj. Nah, itu tanya sukun. Oh sebentar, bukan. Sebentar. Huruf mana ya? Bagaimana ini? Enak kok lupa. Silakan yang lainnya juga ikut mencari ya. Yang di juz 30 boleh. ya. Nah, ini ya. Idza zulzilatil ardu zulzilati. Nah, itu dari kata zulzilat. Zulzilat ya. Nah, kenapa taknya berharokat kasro? Karena di situ setelahnya ada hamzah wasol. Ya, kalau hamzah wasol dia kan sukun ya. Nah, sukun bertemu dengan sukun maka tidak bisa dibaca. Maka didatangkanlah harokat kasrah untuk memudahkan bisa dibaca. Ida zulzilat sebenarnya awalnya kayak gitu. Al-ardu. Al-ardu. Ini zulzilati. Ya. Al-ardu. Ustazah, ini ada idas sama unsyaqqat itu termasuk fiil juga tidak Ustazah? Ya, betul Mm-mm.
Itu At-Takasur ayat 3 Ustazah. Kalla saufa ta'lamun. Itu termasuk nggak Ustazah? Saufa Bentar. ayat 3 At-Takasur. Kalla saufa ta'lamun. Ya, di sini Saufanya sama ya ini ya di 3 ini. Benar sama. saufa ta'lamun ya, didahului dengan saufa ya. Iya. Ta'lamun. Nah, kalau itu bukan At-Takasur tak ayat. nih ya. Nah, yang ini yang perlu kita perhatikan sini ya. Ini awalnya begini, zilat. Zilat ya. Karena bertemu dengan hamzah wasol, maka susah untuk dibaca. Maka di sini harokati kasrah. Menjadi zulzilati. Zulzilati. Terus kemudian tadi apa tadi itu? Ini siapa tadi? Idza sama'u syaqqat Ustazah. Iya, dan sama syaqqat. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Ini tak nih semua surat ini Ustazah. Al-insyiqaq. Oh iya, bukan maksudnya tadi itu anak yang tak sukunnya itu harokatnya kasroh umah. Yang mana Ustazah? Kalau idza sama syakot memang dia belakangnya tak sukun ya. Nah ini yang maksud Ana, yang Ana jelaskan itu apabila kita bertemu atau berjumpai kata dalam Al-Quran, fiil yang akhirnya tak sukun tapi dia berharokat kasroh. Ya kenapa berharokat kasroh? Karena bertemu dengan hamzah wasol setelahnya. Nah seperti itu maksudnya tadi. Ya baik Ustazah, paham. Ya. At-Takasur maksudnya Ustazah At-Takasur tadi. Saufa ta'lamun. Kalla saufa ta'lamun. Summa kalla saufa ta'lamun. Saufa Kalla ta'lamun lau- bukan. 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 Kalau yang saufa yang ayat ya, lima- kalau Salamun saufa Ustazah. tadi, ya sebentar Salam. dulu. Nah, begini Umah tadi itu kan menjelaskan di sini adalah ciri dari apa? Ciri dari fiil yang Fiil. diakhiri dengan tak sukun ya. Nah, tak sukun dalam Al-Quran itu biasanya ada yang dia berharokat kasroh. Sampai sini paham ya? Hmm. Ya, seperti ini. Idza zulzilati. Idza zulzilati ini. Fokus di tak yang berharokat kasroh. Nah, di sini dia adalah fiil karena diakhiri tak sukun. Loh, terus kenapa di sini kok apa namanya harokatnya kasroh? Karena bertemu dengan sukun setelahnya. Jadi iltiqau sakinain. Bertemunya dua sukun sehingga dia tidak bisa dibaca. Maka didatangkanlah harokat kasroh di huruf taknya. Nah, seperti itu. Nah, kalau saufa ta'lamun itu fiil yang dia diawali oleh huruf saufa. Ya. Kalau wal adiyati, Wal adiyati itu kan ada alif lam. Alif lam ciri dari apa? jadi nggak, iya kan fiil ya. Sama saya. Baik, Alif baik. lam dia ciri dari Kalau asfala safilin gimana? asfalasan ada tak tanisnya nggak itu? Bukan saja wal safilin. Kalau nggak ada, maksudnya ini kita yang bahas di poin yang keempat Oh, ya. iya. Yang Tatanis ya, ada baik Ustazah. Iya. sakinah. Kalau kita yang menjumpai fiil yang depannya kot, sin atau saufa itu pasti jelas fiil. Nah, sekarang yang biasanya yang bingung itu di nomor 4 poin yang keempat ini. Biasanya tidak selalu ditulis sukun fiil di dalam Al-Quran itu karena dia sudah diharokati gitu loh. Karena iltiqa'u sakinain tadi. Nah, seperti yang di ini idza zulzil al-humazah ya. yang ayat banyak Afan. Idza zul coba lihat sekarang semuanya dibuka itu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Jadi susah, udah. duanya Bentar masuk ya. ya. Wa akhrajatil. Iya, afrad jatil juga. Dia tuh juga tak sukun. Nah, bertemu dengan al-ardu hamzah wasol, maka taknya diharokati kasroh. Nah, Terus berikutnya lagi ada nggak itu Yaumaidin? Ada ya? Izin isu enggak ada Ustazah. Nggak ada. Ustazah, Nanti berarti PR-nya mencari fiil ya, mencari fiil minimal 20. Wah,
Punya kamu tuh saja. Fiil apa ini fiil semuanya yang ada Banyak, di sini apa Masya gimana Allah. saja? Mencari fiil yang akhirnya adalah tak Tatanis. tanis, tapi dia yang berharokat kasroh. Kalau Ya, ini jadi harus qad jeli. qaddamtu li hayati. Itu masuk fiil Ya, apa Surat apa qad itu? surat Al-Balad Ustazah. Al-Lail, Al-Lail, Al-Lail. Di ayat Al-Lail. 3. Qad ya Laqad dulu ya al-kitani qaddamtu li hayati. Wama khalaqad dzakara wal unsa. Afwan Ustazah, fiilnya yang harus bertemuan Iya. iltiko sakinah apa yang ilat aja ya? Yang iltiqau sakinain Yang Oh, seperti iya. ini. Kalau Seperti iromadati saja yang Al-Fajr ayat 7. Imat. Iya. Ya. Ya kan saja dia kan tasukun tapi kan karena ketemu dengan alif lam dia jadinya kasroh ya. Iromadatil imad. Itu termasuk kayak saja iromadati Ayat berapa ayat 7 Al-Fajr. Iromadzatil ini sebentar. Ayat 7 ya. Artinya penduduk yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Bukan. Za itu termasuk ini ya. Asmaul Khamsah. Ingat nggak Asmaul Khamsah? Zu, za. Ya, dua kata ya itu berarti Iya, maksudnya iromadati. ini. Ya, dia bukan fiil maksudnya. Baik. Al-Baqarah Ustazah 113. Ya, silakan dibaca. Apa? Wa qalatil yahudu Ya, waqalatil yahud. laisatin muslim. Ustazah, kalau ini fadzakir in nafa'ati dzikra, apakah masuk Ustazah? Iya, fa'ati dzikra. Fa'ati dzikra. Kalau fi Lailatul Qadr ya sudah. Fi Lailatul Qadar itu isim apa fiil? Ayo. Nah, harus bisa membedakan isim dan fiil. Kalau fi Lailah itu berarti kan dia isim. Ya, kenapa? Cirinya apa? Oh, fi dulu dia wali rujar. Ada alif lam ya. Jadi yang dicari adalah yang fiilnya. Itu ya. Kalau Dukati Ustazah, Dukati Ya, kita harus duduk apa? Apa itu surat apa? ayat 21 sama di Al-Fajr. Kala iza dukkatil ardu dakka dukkatinya. Dukkati. Ayat berapa? Ayat 21. Mm-mm. Sekali-sekali tidak. Ya, itu fa'al. Apabila bumi digoncangkan berturut-turut. Nah, ida. Ya. Ya, betul. Ya, Dukati. Dukati ya. Ayo kita itu apa kita Idol. Tadi nomor berapa tuh? Dia kan 20 kan PR-nya. Ayo sahabat. Tadi saja ayat Al-Fajr ya saja Al-Fajr. Al-Fajr Ustazah qaddamtu li hayati. Itu masuk Ustazah. Hayati kan itu isim. Al-Fajr ayat 20. Oh. 20. 23 apa 24 ini? 24 Ustazah. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Bukan, Umi. Hayati dia kan ada ada ya-nya. Ya, Iya, enggak. Nah, maksudnya li hayatinya. Bukan. Itu bukan apa namanya fiil, itu isim. Karena dia beridhofah. Yang bisa beridhofah itu cuma isim, kalau fiil enggak ya. Nah, ini tambahan. Oh, iya. Yang beridhofah
itu cuman isim, kalau fi'il enggak. Tadi Ustazah Umi Lani ayat berapa? Al-Baqarah ayat berapa? 113. 113 ya. Ya, Mm, Ayat waqalatil 113. Catat ya yahudu. sahabat semua, Al-Fajr 21, Al-Baqarah 113. Berarti tinggal 18 biji Iya, lagi. ayo apa lagi? Banyak loh. Silakan dicari-cari. Dibagi aja surat ini. Mungkin Al-Fajr ayat berapa? Ayat Ustaz. 21 Umi. Ilah bertiga itu bisa nggak Ustazah? Ilabet itu ada huruf ilahnya, Umi. Oh, ada ilahnya yang bukan ya? Ya, kalau di depannya ilah berarti sim. Isim. Iya. Coba nyarinya mencar, jangan di ayat 30 aja, nyarinya mencar. Jadi biar ketemu. Kalau nyarinya di semuanya 30, ngumpel. Kalau qad aflaha man tazakka itu kodenya berarti ini isim ya? Fi'il ya Ustazah aflahanya. Iya, fi'il. Karena ada apa? Ada huruf kodnya. Ada huruf kod. Jadi kalau diawali dengan kod, saufa, yang perlu diperhatikan tuh biasanya nanti diawali dengan huruf asin ya. Nah, di situ kayak satu kata. Ya, seperti tadi tuh. Saya zahabu. Nah, di sini Tapi kalau tanis yang sukun nggak boleh ya Ustazah ya. Dia harus ya, kasroh ya memang Ustazah. iya, Harus jadi maksur. untuk apa? Untuk latihan bisa membedakan itu isim atau fi'il atau bukan. Baik Nah, yang Ustazah. ini biasanya yang diawali huruf sin ini harus lebih teliti lagi ya. Ada lagi Saya Ustazah. Sanad'u zabaniyah. itu ada tak sukunnya nggak Umi? Tak sukun. Mm-mm. Tak sukun. Adanya. Jadi betul itu sanad'u itu betul fi'il, tapi bukan itu yang menjadi PR-nya ya. Yang poin keempat yang berarti tak sakinah, tak sukun, tetapi dia yang tak sukunnya berharokat kasroh karena setelahnya itu ada hamzah wasol atau huruf atau kata yang ya biasa hamzah wasol ya karena depannya ada hamzah wasol. Itu aja. Kalau yang kalau yang depannya 3 ini yang diawali diawali saufa itu insya Allah udah ini semua ya. Ya, baik. Ah, Jadi nomor 4 ya Pak Ene Ustazah yang berakhiran taknis sakinah. betul, iya tak tanis sakin, tapi yang berharokat apa? Kasroh, yaitu berharokat idza zulzilati seperti itu coba Kalau lihat. sama izatil buruj. Bukan. Bukan. Mm-mm. Kalau dia di apa? Berarti Kalau fiil disambung awalannya huruf jar nggak bisa ya Ustazah kalau fiil ya Ustazah. bagaimana suaranya nggak jelas. Gimana mungkin? Kalau apa namanya fiil sebelumnya jar nggak bisa ya Ustazah. Jadi dia Oh bukan iya, jar. nggak bisa. Huruf Ah, jar ah, itu memasuki isim saja. baik Jadi Ustazah. kalau Soalnya di sini ada bil bayinat. Bayinat kan isim. bukan. Itu bil bayinat kan ada alif lam. Alif lam Ya, termasuk di apa? isim. Mm-mm. Baik Ustazah. Seperti Ustazah, dengan i-nya. kalau sayang lamun ini sanya termasuk sayang ditempeli isim nggak Ustazah? Betul, ya. Kalau saya lamun, jadi ya lamunnya aja yang ini. Yang menjadi Berarti saya lamun itu dua kata ya Ustazah. Nah, Sa sama ya lamun gitu Ustazah. betul. Sin dengan ya lamun. Nah, di sini ini fi'il mudhari'nya ya. Iya. Ini tandanya. Ada lagi. Ustazah, Wassama bil buruj itu zati rujai. Zati rujai. Ini enggak ya? Wasamai zati rojai. Roja'a. Ya rojai. Idza sama ada Iza adanya. sama ya?
Ada huruf apanya Umi? Silakan dibaca coba. Sama suratnya. Bersama izatir ruja'i. Surat apa itu Umi? Surat ini surat ini Torik, At-Torik. Asmaul khamsah. Tidak sama. Iya, itu bukan ya. Ayat 10. Itu udah. Ya, itu 11. nanti kita bahas. Ayat berapa ya? Ayat 11. Wasama, At-Torik, wasama idzati roja. Nah, oh itu asmaul khamsah seperti yang di Al-Buruj. Wasama idzatil buruj. Nah, itu sama. Dia asmaul khamsah ya. Zanya itu kan ya maksudnya. Za. Karena nanti tak yang berharokat kasroh itu tidak hanya pada fiil. Nanti ada juga isim, misalnya dia bergandengan dengan hamzah wasl juga bisa kasroh. Iya. Bisa nanti ke juz lainnya ya, jangan juz 30 aja, misalnya juz 29, Ya, nanti. 28. Sambil dicari. Ini karena yang dipegang 30 jadi Iya, khairan. Baik, kita lanjutkan ya. Berikutnya kita masuk ke harf atau huruf. Ya, kalimat yang tidak bisa dipahami maksudnya kecuali jika bersambung dengan kalimat lain. Kalau cuman min, summa, wa itu ada artinya, cuman belum bisa dipahami, belum mufid, belum sempurna. Min dari, summa kemudian, wa dan ya itu belum bisa dipahami. Jadi kalau huruf itu tidak memiliki tanda-tanda khusus seperti isim dan fi'il. Ya, dan untuk cara mengetahui gimana ininya berarti untuk mengetahui maksudnya itu huruf atau bukan, bagaimana? Dengan mengetahui artinya. Berarti dengan melihat di kamus ya, boleh kamus online, boleh kamus yang berupa fisik. Tapi di sini kesimpulannya, yang pertama huruf juga huruf disebut juga huruf ya kalau dalam bahasa kita. Harf disebut juga huruf dalam bahasa Indonesia. Nah, huruf ini ada dua macam. Ada yang hijai atau mabani dari Ani. alif sampai ya. Ada juga yang ma'ani atau yang memiliki arti ya. Nah, yang kayak huruf-huruf jar, min, ila, kemudian wa, itu huruf-huruf ataf juga. Waw, summa. Kemudian yang ketiga, kalimat adalah lafaz yang telah mempunyai arti. Baik satu, dua huruf atau lebih. Jadi biarpun dia cuma satu huruf, tapi kalau sudah memiliki arti maka itu disebut kalimat. Seperti tadi tuh, wah, itu kan satu huruf ya, tapi dia memiliki arti, maka itu disebut kalimat. Kalau dalam bahasa kita disebut apa? Kata. Kalau bahasa Arab disebut kalimat. Terus kemudian kalimat itu dibagi menjadi tiga, yakni isim, fa'il, dan harf. Kalau isim adalah kalimat yang menunjukkan nama atau sifat baik orang, tempat, binatang, dan yang lainnya. Dan kemarin kita udah belajar ya ciri-ciri isim itu apa. Nah, kalau fiil ini kalimat yang menunjukkan suatu perbuatan dan dia terikat dengan waktu. Nah, kalau huruf atau harf itu adalah kata sambung atau kata hubung atau kata tugas. Terus kemudian isim dan fiil memiliki tanda-tanda, sedangkan harf itu tidak memiliki tanda khusus ya. Oke, kita lanjutkan ke jumlah mufidah atau kalimat sempurna. Jumlah mufidah adalah susunan atau gabungan dari beberapa kata yang mempunyai arti sempurna. Contohnya kalau tadi itu ada kata misalnya huruf jar ya, ila. Itu ila kan belum sempurna, tapi dia sudah termasuk kalimat. Kalimat dalam bahasa Arab berarti kata dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Jadi untuk menyempurnakan gimana? Berarti kita membutuhkan kata lain agar ila ini bisa dimengerti artinya. Misalnya, Zahaba Muhammadun ilal masjidi.
Ya, ini ada berapa susunan kalimatnya ada berapa? Zahaba 1. Kemudian 1. Muhammadun 2. Ila 3. Kemudian yang keempat tadi apa? Mas. Ya. 4. Contohnya dari kata ila ya. Nah, seperti ini. Zahaba Muhammadun ilal masjid. Nah, ini baru sempurna maknanya ketika dia disambungkan atau dirangkai dengan kata-kata yang lainnya. Jadi bisa memberikan apa namanya faidah. Kemudian misalnya ada isim maridun. Kan belum sempurna ya, belum menjadi jumlah mufidah, maka didatangkan huwa. Huwa maridun. Dia sedang sakit. Nah, bedanya kalau yang di awal ini kita menggunakan jumlah fi'liyah karena didahului oleh zahaba, fi'il. Yang kedua adalah jumlah ismiyah karena didahului oleh isim. Terus kemudian di sini ada lagi anta ustadzun. Engkau adalah seorang guru. Kemudian ada lagi yang lebih panjang ini. Wa yaktubu ala saburati. Dia sedang menulis di papan tulis. Anta taqra'ul Qur'ana. Engkau sedang membaca Quran ya. Di sini yaktubu taqra'u itu menggunakan fi'il madhi. Kalau yang tadi itu zahaba yaktubu taqra'u menggunakan fi'il mudhari. Kalau yang zahaba menggunakan fi'il madhi. Jumlah mufidah dalam bahasa Arab disebut kalam ya. Kalau kalam itu berarti sudah mufid. Kalau kalimat dalam bahasa Arab itu kata dalam bahasa kita. Ya. Terus kemudian kalimat sempurna dalam bahasa Indonesia ya. Kalau kalam nih berarti jumlah mufidah atau kalimat sempurna. Nah, di sini dijelaskan kalimat sempurna yaitu gabungan dari beberapa kata yang mengandung arti sempurna yang terdiri dari subjek dan predikat. Contohnya di sini ada kata lafaz uktub, kalimat uktub disebut satu jumlah sekalipun terdiri dari satu kata. Kenapa? Karena udah memiliki arti yang ya. Nah, ini ini sudah mufid, jumlah mufidah. Karena sudah memiliki arti apa? Uktub. Tulislah oleh kamu. Untuk siapa yang ini? Ini untuk laki-laki. Nah, ini namanya fi'il amar, kata perintah. Ya, walaupun terdiri dari satu kata, dia sudah mufid. Beda dengan ila, min, huwa. Nah, itu belum mufid. Belum termasuk jumlah mufidah atau kalimat sempurna. Nah, kalau di sini uktub, idhab, ukhruj. Nah, semua kata perintah terdiri dari satu kalam ya, satu kalimat. Itu sudah merupakan jumlah mufidah atau kalimat sempurna yang bisa dipahami maknanya. Sampai ini ada pertanyaan terkait jumlah mufidah? Ustazah Afwan, intinya kalau sudah menjadi satu kalimat itu udah termasuk dalam
mufidah ya, jumlah mufidah ya Ustazah. Kalau sudah menjadi suatu kalimat yang sempurna. Iya. Jadi kalimat sempurna itu kalimat yang bisa memberikan faedah. Jadi ketika pendengar itu bisa memahami apa yang kita sampaikan. Misalnya kita menyebutkan Ali. Ali aja. Itu mufid belum, Umi? Belum Sempurna Ustazah. belum? Nah, Belum. belum. Nah, kita nggak tahu kan Ali, kenapa Ali gitu ya. Nah, Nah, misalnya Ali Mariadun. Ali Sempurna sedang belum? Mm-mm. sempurna. Ali sedang Iya. Ya, karena udah jelas ya, maksudnya memberikan informasi secara jelas bahwa Ali itu sedang sakit. sakit. Terus Ya, misalnya Ida jaa. Ida jaa. Itu sempurna belum? Ida apabila ya. Mm-mm. Belum Iya, Ida apabila jaa datang. datang, apabila datang. Belum Ustazah, belum sempurna. Nah, belum sempurna karena apa? Iya. Karena masih dalam satu kata, belum satu kalimat. Maksudnya Karena sempurna, belum memberikan beri penjelasan. karena belum bisa memberikan jelasan secara sempurna ya. Jadi kayak masih gantung gitu. Kenapa apabila datang apa yang datang kan gitu. Misalnya idza jaa nasrun misalnya apabila datang pertolongan nasrullahi, pertolongan Allah. Iya, Itu ya. Iya Ustazah. Ada Jazakallah lagi khairan. wa jazakillahu khair. Nah, beda dengan ini fi'il amr, uktub, ijlis, isma, ikra, ukhruj, idhab. Itu semuanya di sini sudah mufid. Ya. Ini kata perintah, Perintah. ini semuanya ditujukan untuk domir laki-laki ya. Domir anta. Nanti kalau domirnya anti beda lagi. Ijlisi, isma'i, ikro'i, ukhruji, idhabi. Nah itu. Itu untuk domirnya perempuan. Uktubi. Nah, kalau anta anti satu perempuan. Kalau untuk fiil amr ini pakai hamzah, selalu pakai hamzah depannya ya Ustazah. Nah, iya Umi, selalu hamzah. Lanjut ya. Nah, di sini ada penjelasan tentang pembagian jumlah mufidah. Nah, jumlah mufidah atau kalimat sempurna yang tadi udah disinggung yaitu ada 2. Yang pertama adalah jumlah ismiyah. Yakni jumlah atau kalimat yang diawali isim. Ya, jumlah atau kalimat yang diawali isim. Jadi, kata yang di depannya itu harus berupa isim. Coba saya mau tanya, saya pilih ya. Siapa ini? Umu Dimas ada? Ada Ustazah? Ya. Coba Umi bikin kalimat yang diawali dengan isim. Bikin kalimat yang diawali isim. Iya, Misalnya, itu ada di kitab contohnya, tapi jangan sama ya. Nyari selainnya. Boleh misalnya alinya diganti siapa, maritunya diganti apa. isim yang tidak ada di kitab, misalnya apa ya? Kursi, Misalnya, kursiun. ah? Kursiun, Iya, kalau kursiun itu dia ma'rifah apa nakiroh? nakiroh. Nakiroh. Kalau kita berbicara tentang jumlah ismiyah, maka isim yang di depannya itu harus ma'rifah. Jadi harus gimana? Dirubah ke apa? Kursiunnya Umi? Jadi ini al-kursiyu. Ahsan, al-kursiyu. Contohnya, terus apa al-kursiyunya? Itu kalimatnya apa ya? Al-kursiyu, al-kursiyu.
Al-kursiyu. Ba'idun. Hmm? Al-kursiyu ba'idun. Kursi itu jauh gitu ya. Ya. Misalnya kursi itu baru. Pelajaran kemarin, ayo pelajaran kemarin didusul. Sampai Iya. Kalau Kursi itu baru jadidun. baru. Al-kursiyu jadidun. Kursi itu apa? Kursi itu baru. Kursi itu warnanya hitam. kayaknya hitam belum belajar Ustazah. Susah ya. Yang pelajaran kemarin aja yang didurusul itu Yang semua. kemarin aja mau Dimas coba apa kira-kira yang masih diingat. Rusak. Ini apa namanya? Ada bocoran rusak katanya. Sarapnya rusak. Rusak ini apa namanya? Rusak. Rusaknya apa ya kalau Apa Uma? Maksurun terbuka. Ya, Rusak. maksurun. Maksurun. Nah, yang maksurun. Al-kursiyu. Kursi itu rusak. Iya, Hasan. Baik, berikutnya Eyang Endro, silakan. Alba itu Iya, jadi dun. Rumah Hasan. itu aku. Iya, berikutnya silakan Umi Vita. Ya, Ustazah. Umi Vita, silakan bikin contoh jumlah ismiyah yang diawali oleh isim. Al-waladu jalisun. Mumtaz. Artinya? Anak laki-laki itu duduk. Masya Allah, Hasan. Berikutnya, Umi Anis. Al-labanu baridun. Ya, Hasan. Al-labanu baridun artinya apa, Umi? Artinya susu itu dingin, Ustazah. Iya, Hasan. Berikutnya, Umi Lani. Ustazati jamilatun jiddan. Masya Allah. Cakep banget. Iya, berikutnya yang belum tadi Umi Yuyun belum ya. Umi Yuyun silakan. Al-mindilu nazifun. Artinya? Sapu tangan itu bersih. Lantas. Ya, Umi Rifda. Jamilatu jalisun. Gimana? Umi? Jamilatu jalisun. Jamilatu di sini siapa? Nama orang? Nama orangnya. Jamil. Jamilatun. Pakai tak marbutoh. Jamilatu jalisun. Jamilatun. Pakai ini ya. Jamilatun jalisun. Nah, ini coba perlu diperhatikan. Muftadanya, khobarnya harus? Tadi jalisun udah. Ganti yang lain. Buka buku durusul.
Ba. Ba. Kata maftuhun itu. Ba. Berarti kalau kita buat jumlah ismiyah, Maksurun. Sudah. maksurun udah ya. Salah itu. Babu. Al-babu. Babu maftuhun. Iya, al-babu maftuhun. Pintu itu terbuka. Iya, mumtaz. Baik, berikutnya silakan. Fitri. Ana ya Ustazah. Iya, Umi Tri silakan. Baik Ustazah. Al-qamisu nadhifun. Ahsan, Masya Allah. Berikutnya lagi Umi yang belum tadi berarti Umi Nur. Umi Nur. Naam, Ustazah. Al-kitabu mughlaqun. Al-kitabu mughlaqun. Artinya? Buku itu tertutup. Baik. Berikutnya lagi Umu Kenta. Hai, yang gampang aja saja. As-sukaru kulwun. Iya, artinya? Gula itu manis. Ahsan, Masya Allah. Berikutnya. Satu lagi Umu Nia, belum ini Umu Nia. Nah, Ustazah. Ad-daftaru jadidun. Buku tulis itu baru. Iya, ahsan, Masya Allah. Udah semua ya, Uma? Sudah saja. Ada yang belum kah? Umir ini nggak hadir ya? Hadir tapi menyimak. Oh. Umi Anis sudah belum ya tadi Ustazah? Sudah, Umi Anis sudah. 6. Baik, Taib, kita lanjutkan ya. Nah, itu tadi adalah jumlah ismiyah. Ya, kalau jumlah ismiyah berarti nanti di dalamnya ada mubtada, Ada kabar. dan khabar. Mubtada itu isim yang terletak di awal kalimat, ya, atau jumlah. Kalau khabar, kemarin apa khabar? Isim? Isim yang menjelaskan mubtada. Akhwati, nanti khobar ini ada yang di depan sebelum mubtada, ada yang di akhir. Tapi nanti insya Allah kita bahas. Sekarang yang mudah-mudah dulu aja. Ya, itu tadi ya. Yang terpenting yang perlu kita perhatikan di sini, jika kita membuat jumlah ismiyah, itu ada ketentuannya ya. Ada ketentuannya. Cuman di sini belum dibahas karena di sini masih dijelaskan secara umum aja. Ya. Yang pertama diperhatikan antara mubtada dan khobar itu harus sama jenis. Kalau mubtadanya muzakkar maka khobarnya harus muzakkar. Kalau mubtadanya berupa isim mufrad maka khobarnya juga harus mufrad. Terus kemudian sama dari segi jumlah. Ya tadi ya mufrad tadi ya jenis. Terus kemudian lagi mubtada harus ma'rifah. Ya kalau khobar bisa ma'rifah bisa nakirah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Kalau nggak ada kita lanjutkan satu lagi jumlah fi'liyah. Ya. Ya. Jumlah fi'liyah itu berarti jumlah atau kalimat yang diawali oleh fi'il.
Kalau berarti jumlah fi'liyah ini nanti ada fi'il plus fa'il. Ya. Contohnya yang lazim aja, yang nggak perlu objek. Misalnya apa? Atau perlu objek juga nggak apa-apa. Qura'a Aliyun. Al-kitabah. Qura'a Aliyun al-kitabah. Ali telah membaca buku. Ya, seperti itu. Qura'a di sini fiilnya. Ali sebagai fa'il atau pelaku. Kata kerja. Ya, coba waktunya nggak cukup ya. Nanti ini bikin ya masing-masing satu-satu ya, nanti dikumpulkan bersama ya. 10 aja Kata deh. kerja. Tadi PR-nya 10? ya. Ah, 10 bukan, yang tadi 20 sama 10 saja, Masya Allah. bukan. Tanya tadi 10 aja ya. 10 aja. Tapi kalau yang dapat lebih banyak lebih bagus. Minimal 10 ya. yang Mm-mm. fiil 10, yang ini 10 gitu ya. Yang ini jangan 10. Yang Satu ini aja. satu. Oh, Umi. 1. Yang ini 1, yang nyari fiil itu yang 10. Iya. 11 boleh ya. Ini saya udah dapat tuh saja 1, coba saja. Coba. Asyura di Oh, ayat 154. Yang apa? Yang fiil tadi? Yang fiil tadi. Oh, yang Fa'ti, fiil. maka datanglah. Coba Asy'ara. Asyura apa Asy'ara? Asy'ara Asy'ara ayat itu 154. surat berapa itu? Di alif lam. Miss Luna di alif lam dari Fa'ti, maka datangkanlah di artinya. Sebentar. Itu surat ke berapa? Surat ke-26. Oh, surat ke Ayat 154. Di dekat alif lam. 154. Artinya maka datangkanlah. Bukan. Bukan ya? Ata ya'ti itu dia kasukunnya itu bukan iltiqa sakinain karena sebelum setelahnya kan ada huruf ba itu, bukan alif lam. Iya, dia betul. Itu fi'il ya, tapi maksudnya yang dia kasrohnya itu kasroh arid. Jadi yang setelahnya itu harus hamzah wasal. Setelahnya hamzah wasal. Baik. Kalau itu betul, cuman bukan yang poin Ya, keempat. bukan ya. Berarti emang dia aslinya itu asli ya? bukan kasroh arid. Baik. Susah-susah gampang saja berarti ya. Biasanya kalau pas baca itu pasti ketemu banyak. Cuman kalau pas lagi nyari-nyari kayak gini mungkin, kok nggak ada sih. Pikirannya kan lumayan. Misalnya satu hari dapat 1 juz, berarti 7 pekan ke depan ada 7 juz gitu kan. Masya Allah. Ustazah itu tugas satu. Ustazah itu jumlah fi'liyahnya apa memang ngambil dari Al-Quran? Enggak, dari Al-Quran. Diri aja. Oh, bikin sendiri aja. Ya, bikin sendiri. Ustazah itu yang qoro'a aliyul kitab itu aliyunya domah atau domah tanwin Ustazah? Domah tanwin ya? Domah. Ini tasydid aliyun. Ya, karena aliyun itu isim munsharif ya, isim yang bertanwin. Dia ma'rifah, tapi dia bertanwin kayak Muhammadun, Aliyun, ya. Baik Ustazah. Umat sekalian, kita cukupkan halaqah pada pagi hari ini. Semoga sedikit ini bermanfaat. Insyaallah.
Jangan lupa di murojaah ya, dan tugasnya di insya Allah. Semoga Allah mudahkan. Subhanakallahumma nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Astaghfiru minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khair, Ustazah. Lahir Ustazah. Wabarakatuh, Ustazah. Masya Allah.